Kalau hanya karena adanya darah bangsawan yang mengalir di dalam tubuh ini, sehingga saya harus berhenti dan meninggalkan partaiku, irislah dadaku. Keluarkanlah darah bangsawan tersebut dari dalam tubuhku, supaya Datu dan Hadat tidak terhina ketika saya diperlakukan tidak sepantasnya. Saya, Opu Daeng Risaju, atau kerap dipanggil dengan sebutan nama Famajah. Saya lahir di Palopo pada tahun 1880. Bapak saya bernama Muhammad Abdullah Tuberengseng dan ibu saya bernama Opu Daeng Mawelu. Nama Opu merupakan nama kebangsawan dari kerajaan Lawu. Walaupun saya tidak pernah mendapatkan pendidikan secara formal seperti Belanda, namun sejak kecil saya banyak belajar mengenai tentang agama dan budaya. Saya memang seorang buta huruf Latin, namun saya sejak kecil sudah belajar mengenai Al-Quran, hadis, nahwu, dan sawaf. Saya dapat belajar membaca dari saudara saya yang pernah mengikuti pendidikan secara formal di Belanda. Saya memulai karir organisasi politik saya dengan cara bergabung menjadi anggota Partai Serikat Islam Indonesia cabang Parepare. Dari keaktifan saya sebagai anggota, kemudian saya ditunjuk untuk menjadi ketua PSII cabang Palopo di Tanah Luwu. Dalam menjalankan tugas saya sebagai ketua, saya berlandaskan oleh agama. Kegiatan saya tersebut didengar oleh Kontroler Afdeling Masamba. Kemudian, Kontroler Afdeling Masamba mendatangi kediaman saya dan menuduh saya telah melakukan tindakan menyebarkan kebencian di kalangan rakyat untuk membangkang terhadap pemerintah. Atas tuduhan tersebut, pemerintah kolonial Belanda menjatuhi hukuman kepada saya selama 13 bulan. Pada tahun 1933, dengan biaya saya sendiri, saya berangkat ke Jawa dengan cara menjual kekayaan yang saya punya pada saat itu. Namun kedatangan saya ke Jawa menimbulkan sikap tidak senang dari pihak kerajaan. Kemudian saya dipanggil oleh pihak kerajaan dan dianggap telah melakukan pelanggaran, yaitu melakukan pelanggaran politik dengan menyebarkan organisasi politik. Kemudian saya dipanggil oleh pengadilan adat dan saya dianggap telah melakukan pelanggaran dan anggota Dewan Adat menuntut saya agar saya dijatuhi hukuman dengan cara dibuang atau diselong. Namun Opu Balirante menolak usulan tersebut. Kemudian saya dijatuhi hukuman penjara selama 14 bulan pada tahun 1934. Pada masa pendudukan Jepang, saya tidak banyak melakukan kegiatan PSII karena adanya larangan dari pemerintah pendudukan Jepang. Saya kembali aktif pada masa revolusi. Pada masa revolusi terjadi pemberontakan oleh Nica. Yang digerakkan oleh pemuda. Untuk mengantisipasi dari pemberontakan tersebut yang ingin kembali menjajah Indonesia, saya banyak melakukan mobilisasi dan memberikan doktrin kepada pemuda untuk memperjuangkan negara Indonesia. Hal tersebut membuat Nica berupaya untuk menangkap saya. Kemudian saya ditangkap dalam persembunyian saya. Kemudian saya ditangkap oleh tentara Nica di Lantoro dan kemudian dibawa menuju Wantampone dengan berjalan sejauh 40 km. Tidak hanya itu, saya
Saya kemudian dipenjara di Bone tanpa diadili selama 1 bulan. Hal tersebut membuat saya tuli seumur hidup. Cukup sekian dan terima kasih.